Halo para penikmat kultivasi ganda dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-109. Dimana pada episode sebelumnya, para sandera yang telah dibebaskan dibawa ke alun-alun depan istana Blackstone. Mereka yang belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, merasa sangat takut kalau hari itu adalah hari terakhir mereka. Tak lama kemudian datang iring-iringan jenazah yang dipimpin langsung oleh demon kupu-kupu. Dan salah seorang penjaga menjelaskannya kepada para sandera kalau di dalam peti itu adalah Sun Gokong yang tewas karena rencana licik Chu Xiu. Lalu Chu Xiu juga datang ke sana dan berjalan melewati para penjaga dengan penuh percaya diri, yang membuat para sandera merasa sangat senang karena ada seseorang yang akan menyelamatkan mereka. Chu Xiu yang berpapasan dengan Didinu berdiskusi sejenak tanpa menoleh ke belakang. Dia mengatakan kepadanya kalau Chu Xiu tidak pernah menertawakan seseorang yang pernah mencintainya. Dan perkataan dari Chu Xiu itu membuat Didinu merasa sangat sedih karena di dalam hati kecilnya dia masih mencintai Chu Xiu. Singkat cerita, Chu Xiu membawa para sandera ke penginapan untuk mengobati luka mereka dan memberikan mereka makan malam. Sementara Chu Xiu berusaha untuk menenangkan Luo Qingying yang masih marah kepadanya. Lalu Chu Xiu menyuruh King Sui dan Tusanyu untuk menyebarkan cerita kepahlawanannya di kota Tianyao dengan menyamar dulu sebagai manusia saat melakukannya. Sementara itu di tempat lain, Qian Mian malah menyuruh bawahannya untuk menyebarkan berita buruk tentang Chu Xiu agar semua orang membencinya. Tapi alangkah terkejutnya Qian Mian karena dia mendengar ada orang di jalanan kota sedang menyebarkan cerita yang baik-baik tentang Chu Xiu. Tentu saja hal itu membuat San Xiao marah, sehingga dia memerintahkan Qian Mian untuk mengawasi Chu Xiu secara langsung. Qian Mian pun langsung pergi ke tempat Chu Xiu berada untuk menjalankan tugas tersebut. Tapi Chu Xiu langsung menyadari kehadirannya yang membuat Qian Mian langsung merinding ketakutan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Rupanya yang membuat Qian Mian merasa ketakutan itu, dia melihat Luo Qingying yang sedang membakar daging di halaman belakang ditemani oleh Chu Xiu. Chu Xiu berkata kepadanya, "Percaya atau tidak, aku akan meminta kakakku untuk melenyapkanmu sekarang juga." Sementara Luo Qingying, dia terlihat tidak peduli sama sekali dengan kedatangan Qian Mian. Dia malah terlihat sangat fokus menunggu dagingnya untuk matang. Mendengar ancaman dari Chu Xiu karena ada Luo Qingying di sana, meskipun dengan wajah yang panik karena merasa ketakutan, Qian Mian langsung menantang Chu Xiu. Dia bilang, "Gedebah kau! Jangan bergantung kepada kekuatan orang lain. Kalau kau memiliki keberanian, bertarunglah 1 lawan 1 denganku." Tapi Chu Xiu mengabaikan provokasi dari Qian Mian dan berkata kepada Luo Qingying, "Kata Luo, tolong bersiap-siap untuk melenyapkan hama di belakang kita." Tentu saja Qian Mian terlihat sangat terkejut karena Chu Xiu tidak memperdulikan harga dirinya sama sekali dan malah meminta Luo Qingying untuk melawannya. Lalu Luo Qingying langsung menoleh ke arah Qian Mian dengan tatapan mata yang dingin sambil mengeluarkan aura intimidasi yang kuat. Dia bilang, "Seekor lalat berani datang kemari dan mengganggu waktu makan malamku. Sepertinya kau sudah bosan hidup." Tentu saja wajah Qian Mian bertambah pucat daripada sebelumnya, sehingga keringat dingin pun mengucur semakin deras dari wajahnya. Karena jika Qian Mian memaksakan diri untuk bertarung dengan Luo Qingying, itu bagaikan seekor semut yang menantang seekor gajah yang sedang marah. Karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghadapi situasi itu, Qian Mian melampiaskan kekesalannya kepada Chu Xiu. Dia bilang, "Dasar tidak tahu malu, kau adalah manusia hina yang sangat licik." Tapi Chu Xiu hanya tersenyum saja dan tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak peduli sama sekali dengan orang yang menghina dirinya. Apalagi orang yang melakukan hal itu adalah Qian Mian yang merupakan musuh dari Chu Xiu. Qian Mian yang merasa kesal karena diabaikan oleh Chu Xiu, dia akhirnya memutuskan pergi dari sana tanpa bisa berbuat apa-apa dan langsung mengaktifkan portal teleportasi. Dia bilang, "Lupakan saja, percuma berurusan dengan orang sepertimu. Aku akan berbaik hati dan membiarkanmu kali ini." Qian Mian pun pergi dari sana menggunakan portal teleportasi, sementara daging yang dipanggang oleh Luo Qingying sudah matang. Dia bilang, "Cih, dasar pengecut, untuk apa dia datang ke sini kalau malah pergi begitu saja tanpa melakukan apa-apa?" Lalu Chu Xiu menghampiri Luo Qingying dan melupakan kejadian itu. Dia bilang, "Baunya sangat enak sekali, bolehkah aku mencicipinya?" Luo Qingying pun langsung memberikan 1 daging panggang kepada Chu Xiu, karena dia sudah memanggang beberapa sebelum Qian Mian datang ke sana. Tak lama kemudian, Tusanyu datang ke sana dan mengganggu makan malam mereka. Tusanyu bilang,
"Master, apakah kau memiliki waktu luang?" Chusyu pun langsung menoleh ke belakang dan bertanya, "Yuer, apakah kau mempunyai urusan penting denganku?" Wajah Tusanyu pun langsung menjadi birah karena dia ingin meminta sesuatu kepada Chusyu. Dia bilang, "Jika Master memiliki waktu luang, aku ingin Master mengajariku beberapa teknik kultivasi ganda yang baru karena sebelumnya Master sudah berjanji akan melakukannya." Namanya juga laki-laki yang gampang bergejolak, Chusyu langsung mengajak Tusanyu pergi dari sana. Sambil melemparkan daging panggang dari Luo Qingying, dia bilang, "Tentu saja aku memiliki waktu luang, aku akan memberikanmu pelajaran berharga malam ini." Meskipun Chusyu malah membuang daging yang dia berikan, tapi Luo Qingying terlihat tidak peduli dengan hal itu. Sambil menatapnya dengan sinis, dia bilang, "Dasar pria mesum, dia selalu memiliki waktu untuk melakukan hal itu." Lalu Chusyu membawa Tusanyu ke kamarnya sambil rebahan di ranjang. Dia bilang, "Yuer, sekarang kau coba praktekkan gerakan kultivasi ganda gaya pertama yang telah aku ajarkan kepadamu. Jika kau sudah menguasainya dengan baik, aku akan mengajarkan gaya lainnya kepadamu agar kau semakin mahir dalam berkultivasi." Wajah Tusanyu yang terlihat sudah sangat birah karena dia sudah menahannya sangat lama. Dia langsung mengikuti perintah Chusyu untuk mempraktekkan teknik kultivasi ganda gaya pertama. Dia bilang, "Baiklah Master, aku akan melakukan yang terbaik untuk menguasai gaya pertama ini." Lalu mereka berdua pun berkultivasi ganda pada malam itu di tengah hujan deras yang turun. Dan tetesan air hujan dari genteng kamar mereka menandakan kalau Chusyu sudah menyalurkan cairan spiritual miliknya. Terlihat di dalam sana Chusyu yang sudah merasa sangat puas karena telah berkultivasi ganda dengan dua orang wanita dalam waktu satu malam saja. Sementara Tusanyu masih memiliki permintaan kepada Chusyu. Tusanyu bilang, "Master, bisakah kau membawaku ke wilayah manusia? Karena aku ingin ikut denganmu agar bisa melayanimu setiap saat." Chusyu pun berusaha menenangkan Tusanyu dengan mengelus rambutnya. Dia bilang, "Yuer, kau harus bersikap baik. Tetaplah tinggal bersama para monster ini dan menjadi mata-mataku agar kau bisa memberikan informasi yang berharga di masa depan." Meskipun merasa sedih karena harus berpisah dengan Chusyu, tetapi Tusanyu tidak bisa menolak perintah darinya dan terpaksa tetap tinggal di kota Tianyao. Kemudian, satu hari yang diminta oleh Chusyu untuk memulihkan kondisi para sandera telah berlalu, sehingga Chusyu tidak memiliki alasan untuk tinggal lebih lama lagi di kota Tianyao dan pergi dari sana menggunakan perahu terbang berukuran besar untuk membawa para sandera semua dari sana. Melihat perahu terbang yang ditumpangi oleh Chusyu pergi dari sana, para monster terlihat merasa sangat lega dengan hal itu. Mereka bilang, "Akhirnya manusia mengerikan itu pergi juga dari sini. Seumur hidupku aku belum pernah melihat manusia yang sangat kejam melebihi para monster." Temannya menambahkan, "Akhirnya sekarang kita bisa kembali bernapas lega karena manusia pembawa bencana sepertinya sudah pergi dari sini." Sementara itu, Chusyu terlihat sedang berkultivasi di dalam ruangannya. Karena dia sangat sibuk akhir-akhir ini jadi tidak memiliki waktu untuk berlatih. Jadi Chusyu memanfaatkan waktu perjalanan pulang untuk berkultivasi sampai akhirnya tiba ke wilayah manusia. Lalu Chusyu merasakan kehadiran seseorang yang mendekati ruangannya karena formasi arah yang dia pasang langsung aktif saat ada seseorang yang mendekat. Mengetahui hal itu, Chusyu pun langsung menghentikan latihannya sejenak. Sambil membuka kedua matanya, dia bilang, "Siapa di sana?" Rupanya, yang datang ke pintu kamar Chusyu adalah seorang wanita yang merupakan salah satu dari sandera yang dia selamatkan. Wanita itu bilang, "Namaku adalah Anki. Aku datang ke sini untuk menyapa Yang Mulia Putra Suci Taisu." Chusyu pun tidak langsung menyuruhnya untuk masuk dan kembali bertanya kepadanya, "Ada urusan apa kau datang ke sini untuk mencariku? Apakah itu adalah sesuatu yang sangat penting?" Anki yang terlihat tampak lesu pun menjawab dengan pelan, "Yang Mulia Putra Suci, bolehkah aku masuk ke dalam terlebih dahulu untuk mengatakannya secara detail? Karena hal ini sangat penting bagiku, jadi aku tidak ingin ada orang lain yang mendengarnya." Lalu Chusyu menyuruhnya untuk masuk ke dalam, karena Anki terlihat lagu-lagu untuk mengatakan tujuannya menemui Chusyu. Chusyu bilang, "Sekarang katakanlah kepadaku, kenapa kau datang untuk menemuiku?" Tapi Anki masih terlihat ragu-ragu untuk mengatakan tujuannya datang menemui Chusyu, karena dengan pintu kertas saja orang lain bisa dengan mudah menguping pembicaraan mereka dari luar. Anki bilang, "Yang Mulia Putra Suci, aku khawatir akan ada orang yang mendengar pembicaraan kita." Melihat wajah Anki yang tampak khawatir dengan hal itu, Chusyu pun mencoba menenangkannya dengan memberikan secangkir teh. Dia bilang, "Kau tidak perlu khawatir, karena aku sudah memasang formasi arah di ruangan ini, jadi orang lain tidak akan bisa mendengar percakapan kita."
Anki menjawab, "Terima kasih banyak Yang Mulia Putra Suci, aku sangat menghargainya." Karena merasa situasinya sudah aman, Anki langsung memusalkan energi spiritual di tangannya dan meletakkan kedua jarinya di keningnya untuk menggunakan sebuah teknik rahasia. Lalu sebuah kristal berwarna merah pun perlahan keluar dari keningnya setelah Anki menggunakan sebuah teknik rahasia untuk bisa mengeluarkan kristal tersebut. Dan hal itu yang membuat Anki merasa khawatir jika ada orang lain yang mengetahui teknik rahasia miliknya. Setelah mengeluarkan kristal tersebut, Anki pun menjelaskannya kepada Chushyu. Dia bilang, "Yang Mulia Putra Suci, ini adalah harta pusaka yang diwariskan keluargaku secara turun-temurun. Kristal ini memiliki kemampuan untuk mengubah hukum waktu." Chushyu pun cukup terkejut mendengar penjelasan dari Anki dan berkata di dalam hatinya, "Bahkan para raja suci sekalipun tidak bisa mengendalikan hukum waktu dengan mudah. Harta seperti ini sangat langka bahkan di seluruh benua Tianqiong sekalipun." Anki kembali berkata, "Tujuanku datang kemari adalah untuk memberikan kristal ini kepadamu." Tentu saja Chushyu langsung terdiam dan tidak mengatakan apa-apa, karena mustahil seseorang akan memberikan harta yang sangat langka secara percuma kepada orang lain yang baru saja ditemui olehnya. Chushyu yang sudah kenyang dengan pengalaman hidup di dunia ini, dia langsung bisa menebak maksud dari Anki dan menanyakan alasannya. Dia bilang, "Katakan apa permintaanmu terlebih dahulu. Jika aku merasa kalau permintaanmu itu tidak terlalu merepotkan, aku akan membantumu untuk menyelesaikannya." Lalu Anki menanyakan sebuah pertanyaan kepada Chushyu. Dia bilang, "Apakah Yang Mulia Putra Suci pernah mendengar tentang keluarga Chu dari kota Lansing di dunia selatan?" Chushyu pun tertegun sejenak dan berkata di dalam hatinya, "Aku pernah mendengar Master Qi Mengli berbicara tentang hal ini waktu aku baru menjadi Putra Suci Taisu." Chushyu pun membayangkan kediaman keluarga Chu dan kembali berkata, "Aku dengar posisi keluarga Chu sangat spesial di dunia selatan. Sejarah mereka bisa dirunut dari ratusan ribu tahun yang lalu. Orang-orang bahkan membuat dua patung yang merupakan cerita legenda tentang dua sosok pria dan wanita yang membantu Kaisar Taisu mendirikan Tanah Suci Taisu. Si pria bermarga Chu, tetapi tidak ada yang tahu apa marga dari sang wanita. Namun di Tanah Suci Taisu terdapat sebuah patung wanita yang tidak bernama dengan wajah polos tanpa ukiran." Chushyu pun berpikir lebih keras dan kembali berkata di dalam hatinya, "Kalau ditanya kenapa tidak ada patung pria bermarga Chu di Tanah Suci Taisu, Master Qi Mengli pun tidak mengetahui tentang hal itu. Sepertinya keluarga Chu yang sedang kita bicarakan ini adalah keluarga dari keturunan pria yang bermarga Chu itu." Lalu Chushyu bertanya kepada Anki, "Apakah hal yang akan kau minta itu ada hubungannya dengan keluarga Chu?" Anki menjawab, "Benar sekali. Apakah Yang Mulia Putra Suci bersedia untuk membantuku?" Chushyu pun meminjam kristal waktu dari Anki dan kembali berkata, "Aku akan memeriksa kristal ini terlebih dahulu. Kalau tentang aku mau membantumu atau tidak, itu tergantung dari nilai kristal ini." Lalu berkata di dalam hatinya, "Aku harus memeriksanya terlebih dahulu karena aku tidak ingin berurusan dengan hal yang tidak penting kalau bayarannya tidak setimpal." Chushyu pun menggenggam kristal waktu itu dan berkata kepada sistem di dalam hatinya, "Sistem, pindai kristal ini untukku karena aku belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya." Lalu muncul notifikasi yang mengatakan, "Keke, 50.000 poin terobosan telah digunakan untuk memindai. Sekarang pemindaiannya telah dimulai." Tentu saja Chushyu merasa sangat kesal karena harus membayar mahal. Dalam hati dia bilang, "Dasar sistem busuk, kau itu sangat keterlaluan. Kau mengambil poin terobosan sebanyak itu hanya untuk hal kecil seperti ini." Sistem pun menjawab dengan memunculkan notifikasi yang mengatakan, "Sulit bagiku untuk melakukan pekerjaan tanpa bayaran. Aku harap player bisa memakluminya." Lalu sistem memunculkan statistik dari kristal waktu itu yang diantaranya adalah nama item Sense of Time, kategori item spesial, dan termasuk item tingkat kaisar. Deskripsinya adalah terbentuk dari sungai waktu yang membuat item ini sangat langka dan tidak akan muncul lagi dalam waktu 5.000 tahun. Fungsi dapat digunakan untuk membuat item lain atau pil. Fungsi khusus, gunakan 2 juta poin terobosan untuk memindainya. Wajah Chushyu pun langsung berubah karena merasa sangat marah. Dia bilang, "Dasar sistem mata duitan, kau sengaja mau memeras uangku." Karena tidak memiliki pilihan lain, Chushyu hanya bisa menghela napas dan kembali berkata di dalam hatinya, "Baiklah, gunakan 2 juta poin terobosan untuk memindai fungsi khusus dari benda ini."
Lalu sistem pun memunculkan notifikasi yang mengatakan fungsi khususnya adalah kalau menyuntikkan energi spiritual dan menghancurkan item ini akan membuka sungai waktu dan menarik penggunanya ke dalam sana. Catatan, sungai waktu itu sangat berbahaya karena jika Anda tidak dapat menahan aliran arus waktu, Anda akan terseret sampai tua dan kehilangan nyawa di sana. Catatan akhir, aku harap Anda akan menghargai hidup dan tidak bertindak bodoh. Tapi Chushu terlihat tidak peduli dengan peringatan terakhir dari sistem karena dia merasa sangat tertarik dengan kegunaan kristal waktu tersebut. Dalam hati dia bilang, aku tidak menyangka kalau benda ini memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Apakah itu berarti aku bisa menggunakannya untuk melakukan perjalanan melewati sungai waktu dan menggunakannya untuk pergi ke masa depan atau masa lalu? Chushu yang merasa sangat senang setelah mengetahui fungsinya, dia berkata kepada Anki sambil tersenyum. Baiklah, aku merasa sangat puas dengan benda ini. Sekarang katakan apa yang kau inginkan, aku akan berusaha untuk membantumu. Anki pun menjelaskannya kepada Chushu. Dia bilang, untuk suatu alasan, keluarga Chu telah menangkap dan mengurung keluarga kami. Aku berhasil kabur setelah menggunakan teknik rahasia saat tidak ada penjaga yang melihatnya. Tapi nasibku sangat buruk, karena aku malah tertangkap oleh para monster dan dibawa ke kota Tianyao. Lalu Anki memegang tangan Chushu dan kembali berkata, sekarang aku bisa berada di sini karena Yang Mulia Putra Suci sudah menyelamatkan kami. Dengan kekuatan yang kau miliki, aku yakin kalau kau juga bisa menyelamatkan keluargaku dari mereka. Tiba-tiba wajah Anki menjadi birah dan dengan suara lemah lembut dia kembali berkata, aku bersedia melakukan apapun yang aku bisa jika Yang Mulia Putra Suci bisa membantuku. Tapi sebelum Chushu memutuskan untuk membantunya atau Empludan terlebih dahulu, ceritanya malah bersambung. Waktos nasib ending yang sangat membuat penasaran sekali ya pemirsa. Tapi tenang naon, engke tepang jeung dewek di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagung Murah agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjayalah terus Jagung Murah Celot Lovers.